solehnya Wansehan dari mana? Itu kan Wong orang nggak hanya sholat. mata kita, Kang, mata kita yang terhijab, kita nggak ngelihat. Oh, Allahu a'lam, masalah seperti itu. Dari mana legitimasinya bahwa Wansehan itu wali? Dari mana? Legitimasinya mana? Allah kan ngomong. Kang, Jibril kan datang. jadi kan nggak wali. mungkin dong. Kewalian itu selalu antum sadarkan dengan berbagai macam kitab yang antum hafal. Garis kitab itu mungkin para aulia ini banyak yang keluar dari satu kitab, Kang. Ana yakin wali itu apa nih? Ana walafu minak. Wali itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kita semua tahu bahwa Bani Alawi yang ada di Indonesia, dari Robitul Alawi itu sangat terstruktur, masif, dan arogan di dalam menjajah Nusantara. Bahkan yang paling asyik itu adalah tentang cerita-cerita khurafat yang akhirnya di Nusantara ini membius dan membungkam para muhibbin. Karena hampir di Nusantara ini sudah menjadi muhibbin selama ratusan tahun. Cerita-cerita khurafat mereka itu tidak tanggung-tanggung. Bahkan kalau yang namanya wali, ya khusus masalah wali, mereka akan menceritakan bahwa di Tarim itu tidak ada orang gila. Yang ada adalah tentang sebuah kewalian dengan derajat seorang yang luar biasa. Mereka diceritakan sangat dekat dengan Tuhannya. Bahkan anak kecil saja, ketika dia tumbuh kemudian berkumis, maka dia adalah wali. Ya, kita melihat bahwa Wansehan itu ya secara psikologi sudah tidak nyambung. Maka Wansehan itu masuk kategori orang yang hilang akal. Ya, orang gila. Jadi sama sekali bukan wali, karena syariat wali itu tidak seperti Wansehan. Ya, karena ketika orang yang menjadi wali masjid jadab itu tidak akan menegakkan syariat. Tetap ada ciri-ciri khusus yang melekat pada seorang wali tersebut. Tapi tidak seperti Wansehan. Kalau Wansehan itu fix, dia itu adalah orang yang kurang penuh. Iya. Tapi karena di Robitul Alawiyah itu yang selama ini mengaku sebagai lurah Rasul itu tidak mau mereka itu tercoreng. Mana ada sih lurah Rasul itu cacat mental? Iya, jadi mereka sengaja menyembunyikan kegilaan dari Wansehan itu sebagai wali. Bahkan tidak tanggung-tanggung setelah Habib Lutfi saja ke sana untuk sowan dan tabarukan dan mencium tangan dan sebagainya. Jadi seolah-olah bahwa Robitul Alawi itu punjernya adalah Wansehan sebagai wali majdub. Hingga ada sebuah video dari Mahesa Al-Bantan yang selama ini menjadi marketingnya para habaib, menjadi budak baru, itu sekarang sudah insya Allah sudah mulai tersadar, walaupun dari beberapa komentar itu bahwa enggak lah, Mahesa itu belum sadar kok. Tapi setidaknya dia sudah berani untuk berhadapan dengan orang-orang dari Robitul Alawiyah, termasuk ini ponakannya Wansehan. Dia tetap membela bahwa pamannya itu Wansehan ini adalah seorang wali yang majdub. Tapi ya wali majdub gitu itu namanya orang gila, ya, orang gila. Tetapi ada sebuah yang bikin lembaga besar, kenapa Habib Lutfi bisa ciumkan ke sana, padahal Habib Lutfi jadi kan didownload sebagai wali di Nusantara gitu ya. Apakah memang ini sebuah kamuflase supaya Wansehan itu dianggap sebagai wali majdub, ataukah Wansehan itu memang seorang yang disetting untuk menjadi seorang gila, tapi dia itu adalah pionir yang memang berpengaruh di kalangan Habib, kemudian menjadi ya atau presidennya begitu, yang mengatur segala sesuatunya supaya pergerakan para Habib itu terlihat lebih rapi. Ada yang Habib provokator, ada yang Habib tukang mencak-mencak, ada yang dawir, ada yang ceramah, ada yang baik, ada yang cinta NKRI. Mereka sudah sangat sistematis dan struktur, sehingga mungkin Wansehan ini memang disetting untuk menjadi wali majdub. Ya orang gila-gila aja. Ya kalau menurut saya Wansehan ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu pun kalau memang masih bisa diobati. Kalau tidak ya barangkali bisa dibawa ke Tarim biar nanti di sana lengkap kewaliannya. Oke, kita lihat video dari Mahesa Al-Bantani yang sedang menampol ponakan dari wali gila. Oke, apapun gilanya para wali, bodoh amat.
Yang jelas kita harus menjaga negeri ini. Karena siapa lagi yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Gini aja, sampai tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya, bahkan ke hal yang sederhana yang bahkan sudah disadari diungkapkan di bagian awal, sampai nggak mau mempertanggungjawabkan. Nih pertanyaan sederhana, Wan Sihan menurut ponakannya, Anda sebagai ponakan yang dekat, gila apa tidak? Jawab dulu. Anda bilang beliau tidak gila. Beliau tidak gila. Tidak gila. Kalau tidak gila, tidak sholat, berarti dosa. Berarti tidak soleh. Solehnya Wan Sihan dari mana? Itu kan Orang nggak hanya sholat. mata kita, Kang, yang mata kita yang terhijab, kita nggak ngelihat. Allahu a'lam, masalah seperti itu. Dari mana legitimasinya bahwa Wan Sihan itu wali? Dari mana? Legitimasinya mana? Allah kan ngomong. Kang, Jibril kan datang. Wan jadi kan Sihan nggak wali. mungkin dong. Kewalian itu selalu antum sadarkan dengan berbagai macam kitab yang antum hafal. Garis kitab itu mungkin para aulia ini banyak yang keluar dari satu kitab, Kang. Ana yakin wali itu apa nih? Ana walafu minna. Wali itu kan Wali keluar syariat dari mana? Ma'asil mu'ridul anil inhimak walazati wasyahwat. Iya, Itu kan sekarang sudah saya mau tanya. Enggak, fokus dulu. Ada wali yang keluar dari syariat. Wali siapa yang keluar dari syariat? Tidak keluar dari syariat, Kang. Anda nggak bilang mengatakan keluar dari syariat. Artinya ilmu ini cuma setitik, setetes yang ada di bagian manusia. Dari besarnya itu lautan ada di kita. Iya, tahu. Mas Oke, antum tahu nggak ya. yakin dan percaya dengan kewalian-kewalian yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Al-arif billah bisifati wa bihasabi ma yumkin al-mujtanibu anil ma'asil mu'ridu anil himaki walazati wa syahwat. Udah, itu di Nahril Maurud saya sudah baca. Itu di Nahril Maurud ada, saya sudah baca. Kang Udah, kasih saya Mahesa. ngomong. Sebentar. Sekarang Kang Mahesa kan banyak ngomong. Sebentar, kasih izin saya sebentar. Begini, Kang. Semua yang ada di VT akan saya nggak pernah mau naik. Tiba-tiba terlewat 2 kali bicara masalah saya punya paman. Akhirnya wah, saya harus naik gitu kan, mungkin mau klarifikasi sedikit gitu, asal jangan sampai akhirnya kebablasan. Saya nggak menyuruh Akang untuk mengklarifikasi harus datang ke Istana Al-Bahar atau ke tempat konsen, enggak gitu, enggak begitu. Emangnya lu Saya siapa, nggak Bang? begitu. Saya yakin emangnya lu. antum adalah orang yang apalagi yang doyan baca kitab, orang sahapal antum. Ana yakin kalau bicara karomah ini sudah di kepala antum semua. Saya tanggapin ya, sudah stop dulu ya. Sampean Iya. itu camanya memberikan legitimasi sendiri. Wah, ini ilmu Mahesa itu suil, nggak bakal nyampe karena Wan Sihan itu wali. Selesaikan dulu dari mana indikasi Wan Sihan itu wali. Makanya fokus ngebahas gila dan tidak gila aja dulu biar bisa kita ukur. Anda nggak bilang Wan Sihan itu wali atau tidak wali. Makanya yang saya bahas tadi ucapan Hanif Alatos. Sekarang legitimasinya dari mana? Bisa tahu semua orang Wan Sihan itu majdub. Wong majdub kok minta ngerokok, lapar. Itu majdub dari mana? Kang Mahesa, Anda minta tolong. Anda nggak sempat meneliti atau mendengar apa yang dikatakan Habib Hanif. Apa sih yang dikatakan beliau sehingga antum akhirnya menyandarkan kepada kegilaan? Karena Minta Wan Sihan tolong. Anda nggak dengar, Kang? Udah di sini mau maghrib. Hanif Alatos menjelaskan tentang jadbah. Lalu saya vonis, oh berarti ya Wan Sihan secara dohirnya gila. Kalau mau dibantah silakan. Di sini sampean itu tidak kalau boleh saya katakan sampean itu cuma marketing. Ini orang soleh. Lewong koedanya dari mana memastikan koedan soleh orang soleh? Kalau sudah final mana wali, barulah ditarik ke jadbah. Lewong belum final, kita belum sepakat di sini. Hayo ngambil dari kaidah tafriqul khotir. Bagaimana kalau kaidah itu saya pakai untuk melegitimasi saya? Sayalah yang wali. Yopi atau sampean itu diskusi itu wilayahnya wilayah ilmiah. Jangan keyakinan gua begini gitu loh. Maka saya fokus kepada sampean. Saya tanya, Wan Sihan jadbah apa tidak? Ketarik nggak? Istighraq tidak? Jawab di situ. Anda nggak bisa jawab. Lah ya karena sampean itu cuma modelnya cocok logi. Mau memanfaatkan umat dengan isu kewalian Wan Sihan. Kalau mau mubahala. Kalau nggak berdiskusi ilmiah, Bib, saya ladenin. Oh, enggak. Ya, mudah-mudahan kalian itu begini, Kang. Mudah-mudahan kalian itu jangan sampai masuk kepada ranah anak-anak punya nama pribadi, enggak. Pokoknya saya katakan Wan Sihan gila, silakan dibantah. Kalau mau mubahala. Jangan memanfaatkan umat dengan doktrin-doktrin khurafat.
Kalian wansehan manyek-manyeknya. Mati hipnotis sama kalian ini. Ayo diskusi ilmiah tidak berani, mubahalah tidak berani. Kalian memanfaatkan keawaman masyarakat. Berani tak mubahalah dengan saya? Kang Umar nih ponakannya wansehan diajak mubahalah tidak berani itu. Kang Umar kenal Ana. Dali tafsir Kenal sama kotir Ana, Kang cocok Umar. logi. Apa ini? Mana Kang Umar? Kang Mahesa nggak karena nggak tahu anak terlalu jauh, jadi seakan-akan anak ini mau mendesak atau saya mau menekan, saya anggap beliau salah. Anak menghargai pendapat antum. Saya tidak mendesak, saya menyelamat umat yang kedoktrin dengan dongeng-dongeng khurafat tentang wansehan. Wali terkait jadi kayak recehan. Wansehan, wali, wansehan jalan. Setuju ini. Kan kalau anak setuju, ya Allah. Sangat anak setuju. Anak mana pernah mau menganggap wali ini jadi recehan, nggak ada. Nah ya kalau orang kayak wansehan diangkat-angkat wali majdub, ini Hanif Alatos yang ngomong wansehan itu ngedelasin jadbah seperti wansehan. Wansehan itu wali majdub. Wih, wali majdub. Nah barulah saya berani speak up. Tadinya nggak berani saya wansehan. Kenapa? Saya belum tabayun. Ana adalah orang yang termasuk satu-satunya paling tidak suka Habib Syekh itu dibawa kemana-mana. Ana paling senang biar beliau di rumah tenang segala macam. Oke kawan-kawan, ini menjelang maghrib, setidaknya di sini saya ngobrol langsung dengan ponakan, malah saya lebih ngegas ya daripada dengan yang lain. Saya siap berdiskusi. Tadi pertanyaan saya tidak dijawab. Kemudian yang kedua, mubahalah pun saya siap. Maksudnya saya ingin klimaks umat ini. Jangan lagi dicekoki, capek, kasihan umat.